Shalom HCC Families dimanapun Anda berada saat ini. Saya ingin menyapa keluarga HCC yang ada di Palu, keluarga HCC yang ada di Luwuk, dan juga ingin menyapa Betani Tentena dan seluruh jemaat online dimanapun Anda berada saat ini. Saya berdoa saudara dalam keadaan sehat, bersukacita, dan diberkati Tuhan. Jika jemaat sudah hadir di ibadah online kali ini, saudara bisa sambil saling menyapa dengan jemaat yang lainnya yang sudah ada menonton saat ini di kolom live chat yang ada di bawah atau ada di sebelah kanan saudara. Bisa saling menyapa satu dengan yang lainnya. Dan juga kami berterima kasih bagi jemaat yang setia menabur, setia mendukung pelayanan di gereja ini, bahkan setia mengembalikan milik Tuhan dan mendukung rekening diakonia, sehingga kami bisa terus menyalurkan bantuan bagi jemaat dan orang-orang yang membutuhkan. Saya percaya setiap benih taburan saudara tidak ada yang sia-sia. Saudara pasti berkati Tuhan dalam pekerjaan, dalam usaha dan bisnis saudara. Haleluya. Dan juga jika saudara baru pertama kali hadir di ibadah online kali ini, pertama kali berkunjung di YouTube channel HCC, saudara dapat mengklik tombol subscribe yang ada di bawah. Pastikan tombol subscribe yang warna merah itu sudah berubah menjadi warna abu-abu dan klik tombol lonceng di sebelah kanannya supaya saudara dapat pemberitahuan atau notifikasi setiap kali kami mengupload video terbaru, supaya saudara tidak ketinggalan dengan setiap konten online yang kami sediakan. Dan juga bagi saudara yang membutuhkan konseling atau dukungan doa, saudara dapat menghubungi nomor yang tertera di layar saudara. Bisa melalui telepon atau bisa juga melalui WhatsApp. Sesaat lagi, sebentar kita akan mendengarkan pesan firman Tuhan yang luar biasa dari gembala kita, Pastor Roni Rumambi. Tapi sebelum itu, saya mengajak saudara, mari kita menyiapkan hati kita, fokuskan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, untuk masuk dalam pujian dan penyembahan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini, ketika kita bersungguh-sungguh memuji dan menaikkan penyembahan di hadapan Tuhan, maka hadirat Tuhan ada dimanapun saudara berada. Dalam momen seperti ini, saya percaya justru kita sedang membangun mesbah di rumah kita, membangun mesbah di kamar-kamar, di ruangan-ruangan di rumah kita, dan hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga saudara. Dan saudara tahu ketika hadirat Tuhan turun di tengah-tengah keluarga saudara, maka sesuatu terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Oleh karena itu, mari kita fokuskan, siapkan hati kita, pikiran kita untuk bersungguh-sungguh beribadah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan kali ini. Kalau kami bisa sehat, kami bisa ada sebagaimana kami ada hari ini, itu semua karena kebaikan-Mu. Sesaat lagi Tuhan, kami rindu menaikkan pujian dan penyembahan. Kami rindu menyembah Tuhan. Oleh karena itu Roh Kudus bekerjalah. Kami buka hati kami Tuhan agar Engkau bekerja dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami. Kami percaya ketika kami mengangkat tangan kami menaikkan pujian dan penyembahan, maka hadirat Tuhan turun atas rumah kami, atas keluarga kami, atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ini doa kami bagi bangsa kami Tuhan. Ini kerinduan kami. Kami rindu melihat bangsa ini dipulihkan. Kami rindu melihat bangsa ini penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri
dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggi. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu Tuhan, ini yang kami rindukan, melihat kemuliaan-Mu. Hanya nama-Mu Yesus, hanya nama-Mu Tuhan yang ditinggikan. Biarlah Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Indonesia dipulihkan. Ini kerinduan kami. Ini kerinduan kami Tuhan. Pakai setiap kami. Pakai setiap kami Tuhan. Ya Allah.
Haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk setiap anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak dapat membalas apapun yang Kau berikan kepada kami, tapi kami mau menyembah Engkau Tuhan. Thank you Lord. Engkau gunung batu kekuatan kami, Engkau gunung batu perlindungan kami Tuhan. Tidak ada tempat kami berteduh hanya kepada Engkau Tuhan. Kasih Yesus. Sebab pertolongan kami datang dari-Mu Tuhan. Engkau Allah yang kami sembah. Engkau jawaban hidup kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu Tuhan. Semua mungkin bagimu, Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah terfikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yesus Tuhan, meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu Tuhan. Semua mungkin bagi-Mu, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah terfikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin
pernah terfikirkan. Itu yang kau sediakan bagiku Tuhan, yang kau sediakan bagiku. Itu yang kau sediakan, itu yang kau sediakan bagiku. Itu yang kau sediakan, itu yang kau sediakan bagiku. Haleluya, beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas kasih setiamu dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini menjadi benih bagi setiap kami yang mendengarkan. Dan kami semua dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Shalom semua keluarga HCC yang diberkati Tuhan. Wow, senang sekali hari ini di minggu terakhir di bulan ini kita kembali berjumpa dalam ibadah hari Minggu ini secara online lagi saudara. Wow, ini luar biasa. Udah cukup lama kita ibadah secara online, tapi bersyukur sekali bahwa keadaan ini sebentar lagi akan selesai. Saya udah lihat berita dari pemerintah bahwa akan dibuka kembali rumah-rumah ibadah, tentunya dengan aturan yang baru, dengan protokol kesehatan yang harus kita ikuti. Dan saya dengan tim di gereja kami sudah persiapkan segalanya untuk bagaimana ruangan ibadah kita. Kami sedang bersiapkan untuk alat pensteril ruangan gitu ya, yang biasa dipakai oleh rumah sakit untuk ruang operasi supaya ruangan steril. Bagaimana protokol kesehatan nanti kita akan lakukan semua yang terbaik bagian tentang jarak, dan bahkan kami akan tetap mengadakan ibadah secara online live untuk mungkin jemaat yang tidak bisa hadir karena kurang sehat atau mungkin dalam keadaan yang sangat berhalangan, dan mungkin juga untuk keluarga kami yang ada di luar kota, keluarga HCC yang lain juga tetap akan ibadah live bersama dengan kami. Jadi senang sekali hari ini saya ketemu dengan semua keluarga HCC, baik yang di Palu, di Luwuk, yang di Poso, ya, Betani Tentena apa kabar, yang di Morowali, dan di tempat yang lain yang saya tahu ini banyak sekali yang mendengarkannya. Kami senang, terima kasih selama ini sudah telah menjadi bagian daripada gereja ini secara online, dan kami berdoa agar setiap saat teduh, doa malam, setiap konten-konten di YouTube kami menjadi berkat bagi saudara semua. Terima kasih dan puji Tuhan. Sebelum saya khotbah, saya mewakili keluarga besar daripada istri saya, mengucapkan terima kasih sekali untuk semua perhatian, doa, dan support keluarga saya di HCC, hamba-hamba Tuhan, all pastor. Waktu mami mertua saya dalam keadaan sakit di rumah, didoakan, dikunjungi. Terima kasih semua perhatian, sampai kepada saat orang tua kami dipanggil Tuhan, sampai kepada pemakaman. Saya berterima kasih untuk semua doa, dukungan, support saudara semua. Itu sangat berarti buat kami, untuk semua keluarga HCC juga yang ada di luar-luar kota. Terima kasih sekali, dukungan saudara sangat berarti buat kami. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan saudaraku, di minggu yang terakhir ini saudara, kita akan berbicara tentang satu tema. Saya ambil judul Marturia, yang kita akan lihat dari kitab Kisah Rasul pasal 22 ayat yang ke-15. Alkitab bilang gini, sebab engkau harus menjadi saksinya, N-nya huruf besar, saksinya Tuhan maksudnya, terhadap semua orang. Berarti enggak hanya dalam satu tempat, dalam satu kondisi, satu keadaan. Semua orang dimanapun, tentang apa yang kamu lihat dan yang kamu dengar. Saksi berarti orang yang mendengar langsung, orang yang melihat langsung, yang dapat menceritakan kembali dari apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat. Kesaksiannya, apa yang dia sampaikan itu dapat dipertanggungjawabkan karena dia melihatnya dan dia mendengarkannya. Dalam bahasa Yunaninya, kata saksinya dalam perikop ini memakai kata martur. Dan berasal dari kata marturia.
saksinya Tuhan. Nah firman Tuhan bilang gini, sebab engkau harus, siapakah engkau itu? Saya dan saudara. Kita semua harus menjadi saksinya Tuhan. Kita semua harus memberikan kesaksian. Harus menceritakan kembali. Harus berbicara kembali. Sampaikan kembali apa yang pernah kita lihat, apa yang pernah kita dengar. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, berarti apa yang pernah kita alami sendiri. Bukan dari cerita orang lain, bukan hanya mendengar kisah orang lain, kesaksian orang lain, tapi saya sendiri, saudara sendiri. Apa yang pernah saudara alami bersama dengan Tuhan. Apa yang saudara pernah rasakan bersama dengan Tuhan. Apa yang pernah saudara lihat Tuhan pernah lakukan bagi hidup saudara. Hari ini perintah firman Tuhan ini untuk kita semua, engkau harus. Kata harus ini penting, segera dilakukan. Tanpa alasan. Harus menjadi saksinya. Sebuah kata perintah menjadi saksinya Tuhan. Dunia hari ini sedang membutuhkan teladan. Dunia sedang membutuhkan saksinya Tuhan. Yang dapat menceritakan, yang dapat menyampaikan, yang dapat memberitakan apa yang pernah kita alami, apa yang pernah kita rasakan. Saya percaya setiap saudara pernah melihat, pernah mendengar, berarti pernah mengalaminya, pernah merasakannya. Bagaimana engkau sakit dan engkau disembuhkan. Bagaimana engkau lemah dan Tuhan kuatkan. Bagaimana engkau dalam keadaan yang sangat terpuruk dan Tuhan mengangkat hidupmu. Bagaimana engkau terhilang dari dunia ini dan Tuhan menjangkau, menyelamatkan saudara. Setiap saudara pasti pernah punya pengalaman tentang Tuhan. Saudara pernah mengalami firman yang benar-benar hidup dalam hidup saudara. Bagaimana Tuhan menolong saudara. Tuhan menyelamatkan saudara. Tuhan sembuhkan saudara. Nah hari ini ada 3 hal penting yang harus kita lakukan kalau kita mau menjadi saksinya Tuhan. Apa yang harus saya dan saudara lakukan di hari-hari ini? Dan ini penting, ini penting, ini penting. Dan ini harus saudara lakukan hari-hari ini karena Tuhan suruh saya dan saudara untuk segera melakukannya. Pak Pendeta, saya kan bukan pendeta. Saya kan bukan pelayan Tuhan. Saya jemaat biasa, saya baru aja bertobat. Nggak ada alasan. Mau saudara jemaat baru kek, baru bertobat, belum pelayanan kek, saya bukan pendeta, saya hanya orang biasa, saya masih muda, saya bukan orang-orang yang hebat, saya nggak pintar bicara, nggak ada. Untuk menjadi saksi Tuhan, tidak harus pintar bicara, tidak harus pendeta, tidak harus punya pengalaman rohani yang hebat, nggak harus melayani duluan. Bukan karena sudah sekian tahun jadi jemaat, bukan. Di sini nggak ada persyaratannya. Dikatakan sebab engkau harus menjadi saksinya. Nah sebagai saksinya Tuhan, apa yang harus lakukan? Yang pertama, karena saudara pernah sakit disembuhkan. Saudara pernah mengalami penolakan dan Tuhan tolong saudara. Saudara pernah terpuruk dan Tuhan angkat saudara. Saudara pernah hancur-hancuran dan Tuhan pulihkan saudara. Saudara pernah berada dalam situasi di ujung tanduk. Hampir hancur. Hampir berantakan. Tapi Tuhan tolong saudara. Saudara pernah mengalami masa-masa yang sangat sukar. Tapi Tuhan tolong saudara. Saya nggak tahu kisah apa di hidup saudara. Di mana saudara mengalami pertolongan Tuhan. Di mana saudara diselamatkan oleh Tuhan. Kalau saya mau cerita, nggak cukup waktu. Kalau saya mau cerita, sangat panjang. Dan saya tahu juga setiap saudara punya kisah bersama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan tolong saudara.
Oh bagaimana Tuhan angkat hidup saudara. Bagaimana saudara gak punya apa-apa. Dan Tuhan menyediakannya. Terlalu banyak kisah kebaikan, pertolongan. Saat ini saya percaya, untuk saudara sedang mendengarkan apa yang saya sampaikan, Roh Kudus mulai ingatkan saudara tentang kebaikan, tentang pertolongan, tentang mujizat, tentang kesembuhan. Roh Kudus mulai ingatkan saudara kan? Roh Kudus mulai ingatkan, dia kembalikan memori-memori saudara. Dan saya percaya beberapa di antara saudara mulai katakan amin. Saudara mulai tersenyum. Saudara mulai katakan ya, Tuhan baik. Yes, dulu saya pernah sakit parah sekali. Sembuh. Dokter udah nyerah. Mujizatnya terjadi. Saya pernah udah gak punya apa-apa lagi. Tuhan tolong saya. Saya pernah berada dalam situasi yang sangat sulit. Tuhan tolong saya. Saya percaya ada banyak kisah, kesaksian, cerita tentang pertolongan Tuhan. Tentang mujizat Tuhan. Sebagai saksinya Tuhan, yang pertama, ceritakanlah semua kebaikan Tuhan itu. Sebagai saksinya Tuhan, ceritakanlah apa yang pernah Tuhan lakukan di hidup saudara. Ceritakanlah bagaimana mujizat yang ada di Alkitab ini terjadi di hidup saudara. Ceritakanlah bagaimana Tuhan pernah menolong Musa, menolong Yusuf, menolong Daud. Dan pertolongannya terjadi bagi hidup saudara. Ceritakanlah bagaimana seperti mujizat-mujizat yang pernah terjadi di Alkitab ini, itu saudara alami. Ceritakan kepada mereka, sampaikan kepada mereka betapa baiknya Tuhan, betapa ajaibnya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan, betapa Dia penyembuh, Dia menolong kita, Dia gak pernah terlambat untuk mengangkat hidup kita. Dunia ini udah capek dengan berita-berita kematian. Orang terlalu banyak mengeluh di media sosial. Terlalu banyak orang marah-marah di media sosial. Maki sana, maki sini. Hina, bully, rendahkan orang, gosipin orang. Semua berita corona terus. Dunia udah capek. Orang capek dengan semua berita-berita itu. Hanya menceritakan hal yang buruk saja. Dunia lagi butuh berita baik hari ini. Temanmu, sahabatmu, keluargamu lagi butuh berita yang menguatkan. Berita yang membangkitkan semangat. Dan mereka menunggu dari saudara. Untuk ceritakan kepada mereka. Saksikan kepada mereka. Ceritakan lewat media sosial. Bagaimana Tuhan tolong saudara. Bukan untuk kesombongan, bukan supaya terlihat rohani, bukan. Karena Alkitab sudah bilang, engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan apa yang kau dengar. Ini saatnya saudara engkau mulai memberitakan Tuhan. Memberitakan firman-Nya lewat apa yang Tuhan lakukan di hidup saudara. Biar hidup menjadi jawaban untuk mereka. Kalau saudara lihat dalam kitab Markus pasal yang kelima. Markus pasal yang kelima ayat yang ke-27. Ini tentang perempuan yang 12 tahun pendarahan. Alkitab bilang gini, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya asal aku jamah sejubahnya aku akan sembuh. Dari mana imannya bangkit? Dia 12 tahun dah habis semuanya. Dia ada di rumah pengasingan. Tapi dia dengar orang lewat cerita. Yesus sembuhkan yang sakit kemarin. Ada orang lumpuh jalan loh kemarin. Ada orang buta melihat. Dia dengar berita-beritanya. Dia dengar kesaksian-kesaksiannya. Dia dengar tentang mujizat-mujizatnya. Imannya bangkit.
Tahukah saudara, waktu saudara mulai menyaksikan pertolongan Tuhan, menyaksikan kesembuhan, menyaksikan mujizat dari Tuhan, tanpa saudara sadar ada orang yang lagi lemah. Waktu dia dengar kesaksian saudara, imannya bangkit. Ada yang udah putus harapan, tiba-tiba dia dengar kesaksian tentang saudara, imannya bangkit. Dia jadi kuat lagi. Dia kembali berpengharapan sama Tuhan. Sebab itu jangan simpan kesaksianmu sendiri. Mari bagikan, sharingkan. Saya percaya itu akan menguatkan banyak orang. Ini saatnya kau jadi saksinya Tuhan. Ada nomor handphone gereja, itu nomor WhatsApp. Ayo sharingkan kesaksian saudara di situ. Kami akan ceritakan kembali. Kami akan sampaikan kembali. Dan itu akan memberkati banyak orang. Mungkin ada perempuan 12 tahun pendarahan di dekat-dekat saudara. Artinya ada orang-orang yang lagi butuh berita-berita yang menguatkan. Cerita-cerita yang membangkitkan iman. Mungkin mereka akan disembuhkan, dipulihkan. Untuk mereka dengarkan kesaksian saudara. Ayo sampaikan, ayo ceritakan. Yang kedua saudaraku, apa yang harus kita lakukan sebagai saksinya Tuhan? Sebagai marturianya Tuhan. Yang kedua, jadilah teladan. Menjadi saksi berarti menjadi teladan. Menjadi saksi berarti seperti yang kitab Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-15 katakan. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku telah memberikan suatu teladan. Tuhan beri teladan kepada saudara tentang hidupnya dia, kasihnya dia, perbuatan tangannya dia, tingkah lakunya Tuhan, sifatnya Tuhan. Supaya apa? Supaya saya dan saudara juga melakukan sama-sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Tuhan ingin kita menjadi teladan seperti Yesus yang sudah menjadi teladan. Maka kitab Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-7 berkata demikian. Dan jadikanlah dirimu sendiri, diri saya sendiri, suatu teladan dalam berbuat baik. Jadikan hidup saya teladan dalam berbuat baik. Menjadi saksinya Tuhan, enggak hanya menceritakan tentang pertolongan, tentang Tuhan, tentang kuasa Tuhan, tentang mujizat Tuhan. Tapi hidup kita harus jadi teladan. Mereka harus bisa melihat firman ini hidup dalam kita. Firman ini enggak hanya kita baca dan kita beritakan kepada orang lain. Tapi benar-benar firman ini hidup dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam sikap kita setiap hari. Sehingga orang bisa melihat Yesus yang hidup dalam hidup kita. Dari perkataan, dari perbuatan, dari tingkah laku kita, attitude kita, sopan santun kita, dari cara kita berbicara dengan orang, menanggapi lawan bicara kita. Dari kita masuk ke rumah orang, bertamu ke rumah orang, ketemu sama orang, menyapa orang lain. Itulah area kesaksian kita. Area kesaksian kita enggak hanya di gereja, enggak hanya di mimbar. Tapi seluruh hidup kita, seluruh pergerakan kita, dimanapun kita berada, itu adalah area kesaksian kita. Itulah area di mana kita menyatakan Yesus, firman-Nya yang hidup dalam hidup kita. Begitu kita ketemu orang, kita bicara, kita menyapa, kita bersikap. Menjadi kesaksian, menjadi teladan berarti kita adalah orang yang sama dari hari Senin sampai hari Minggu. Kita orang yang sama, orang tetap jadi orang yang rohani. Maka jangan dipisahkan rohani duniawi.
memang ada pelayanan rohani hari Minggu. Ada pekerjaan kita di marketplace Senin sampai Sabtu. Tapi hidup kita adalah hidup yang rohani. Karena Roh Kudus terus ada di hidup kita. Kan Roh Kudus gak gini, hari Minggu dia penuhi kita, Senin dia keluar lagi. Sabtu malam dia penuhi kita lagi. Gak gitu saudara. Dia terus ada di hidup kita. Pada seluruh hidup kita harusnya jadi orang yang sama. Menjadi teladan berarti jadi orang yang sama. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jangan sampai Minggu, shalom, haleluya, Tuhan berkati, oh dahsyat. Tapi Senin sampai Sabtu, kebun binatang yang keluar, sumpah serapah yang keluar. Hari Minggu, halo, apa kabar? Wow, shalom, manis, baik, ramah. Jangan sampai hari Senin beda. Tiba-tiba jadi kasar. Tiba-tiba sudah jadi orang yang gak tahu sopan santun, kasar. Jangan sampai, kalau sampai di gereja, hei halo apa kabar? Oh, begitu keluar dari gereja, sampai di tempat ngumpul-ngumpul, berubah. Jadi orang yang kasar, binatang, jangan. Dimanapun kau berada, kapanpun kau berada, engkau tetap sama. Jadi saksinya Tuhan. Ada tanda Kristus dalam kita. Bukan kalung salib, bukan baju yang ada gambar salib, bukan. Tanda Kristus, orang lihat Yesus hidup dalam hidup kita. Di gereja, di rumah, di kantor, di komunitas, sama. Senin sampai Minggu sama, di semua tempat sama. Saya berdoa, kita jadi orang yang mau menjadi teladan. Saya rindu anak-anak saya menemukan Roni yang sama di rumah dengan Roni yang sama di mimbar di gereja ini. Saya pengen saya menemukan saya jadi orang yang sama di rumah saya, di mana kita bergaul. Kita kadang nongkrong di kafe, ada di gereja, di perjalanan. Saya berdoa saya tetap jadi orang yang sama. Sudah demikian begitu. Jadi saksinya Tuhan. Mulailah dari rumah saudara. Biar istri, suami, anak-anak, orang tua saudara bisa melihat Yesus yang nyata di hidup saudara. Mereka bisa lihat Yesus yang nyata di perkataan, di perbuatan. Saya tahu kita belum sempurna. Saya juga belum sempurna. Tapi saya pengen terus belajar, terus berubah. Firman Tuhan ini nggak hanya menegur dan berubah saudara. Tapi ini menolong saya juga untuk berubah. Untuk terus belajar. Karena harvest dan given akan melihat Tuhan dalam hidup saya. Istri saya harus merasakan kasih Tuhan lewat saya. Demikian juga dengan saudara. Karena kita gak bisa bilang ini Tuhan, nyatakan kasih-Mu kepada istri saya. Nyatakan kasih-Mu kepada anak-anak saya. Kalau Tuhan bisa ngomong, Tuhan bilang gini, kamulah saksiku. Kamu yang harus nyatakan kasih itu. Saya gak bisa bilang Tuhan, nyatakan kasih-Mu kepada istriku. No, saya yang harus menyatakan kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan penuhi saya. Dan saya nyatakan kepada anak saya, kepada istri saya. Saudara bertanggung jawab. Menjadi kasihnya Tuhan buat keluargamu. Engkaulah jawaban, engkaulah teladan. Dan biar gambaran Kristus nyata dalam hidup saudara. Di kantormu, di tempat kerjamu, mereka bisa merasakan kasih Tuhan lewat hidup saudara. Mereka tahu waktu mereka tiba-tiba mendengarkan khotbah tentang Yesus yang baik. Mereka bilang, iya ya, orang itu tuh baik sekali sama saya. Waktu mereka dengar khotbah tentang Yesus yang mengampuni, mereka lihat hidup saudara, orang yang suka mengampuni. Waktu mereka dengar khotbah tentang Yesus yang suka memberi, mereka bilang, iya ya, dia itu orang yang suka memberi memang. Jadi waktu mereka melihat hidup saudara, mereka menemukan gambaran yang sama tentang Yesus. Jadilah suratan yang terbuka tentang Yesus. Jadi yang pertama tadi, apa yang harus kita lakukan untuk jadi saksi Kristus? Ceritakan tentang dia, tentang kebaikan, tentang mujizatnya. Yang kedua, jadilah teladan.
Yang ketiga, kalau kita mau jadi saksinya Tuhan, kita harus menyatakan dan melakukan kasih Tuhan. Nyatakan dan lakukan kasih Tuhan. Enggak cukup hanya diberitakan, tapi kasih itu harus dibuktikan. Kasih itu harus dilakukan. Memang corona merenggut banyak jiwa. Buat orang ketakutan, ekonomi berantakan, situasi yang tidak menyenangkan. Tapi corona membuat orang hari ini saling peduli, saling mengasihi, saling memberi. Nah ini saatnya anak Tuhan, gereja Tuhan, keluarga besar HCC dimanapun sudah berada, dan siapapun sudah hari ini waktu yang tepat, ini waktu yang terbaik untuk saudara sebagai anak Tuhan, saksi Kristus, nyatakan, lakukan, dan buktikan bahwa ada kasih Tuhan dalam hidup saudara. Kasih yang apa? Kasih yang berkorban, kasih yang mau memberi, kasih yang mau melakukan sesuatu untuk hidup orang lain. Ini saatnya kita nggak hidup sendiri, kita mulai peduli sama orang lain. Terima kasih buat semua keluarga HCC. Yang sampai hari ini tiap minggu terus ada yang menabur di rekening diakonia. Dan sampai hari ini pun kami terus menyalurkan bantuan saudara. Baik sembako kepada keluarga HCC yang membutuhkan, kepada tetangga mereka, keluarga mereka, bahkan kepada orang-orang yang tidak seagama dengan mereka sekarang. Wow, saya bersyukur sekali. Ada orang-orang yang terbeban, yang tanya sama saya, apa yang saya bisa lakukan untuk gereja, apa yang saya bisa tabur. Oh, saya terima kasih sekali. Kita bisa membantu juga puskesmas, dokter, rumah sakit. Terima kasih, bahkan kami juga membantu beberapa hamba-hamba Tuhan di desa-desa yang sedang kekurangan, saudaraku. Kami membantu mereka juga. Kami menyalurkan bantuan kepada mereka. Ada banyak hal yang kita lakukan hari-hari ini. Kenapa kita bisa lakukan itu? Karena saudara semua yang peduli. Saudara semua yang menabur di rekening diakonia gereja, sehingga bisa menyalurkannya. Tukang parkir di area kita sini, tukang jaga yang muslim, saudara, kami beri juga buat mereka. Mereka mau lebaran, kita berbagi juga buat mereka. Karena ini saatnya mereka di luar sana bisa lihat kasih yang nyata, kasih yang hidup, kasih yang dibuktikan. Beberapa waktu yang lalu Kanala dalam Zoom meeting, dia bilang gini, banyak orang Kristen terlalu rohani tapi gak manusiawi. Terlalu rohani, doanya luar biasa, penyembahannya luar biasa. Waktu ada orang membutuhkan, kamu harus doa, percaya Tuhan tolong kamu. Dia kasih banyak ayat-ayat yang rohani. Oh, dia bisa bahasa roh urapi dengan minyak. Tapi orang itu gak butuh doa saat itu. Dia butuh sembako, dia butuh makanan, dia butuh diberi makan. Wah, saya tertegur juga apa yang Kanala bilang. Banyak orang terlalu rohani tapi gak manusiawi. Kita harus tahu bahwa ada orang-orang yang butuh kita doakan. Tapi ada yang memang kita butuh berikan sesuatu. Gereja, anak-anak Tuhan, apa yang sudah kau lakukan hari ini buat dunia? Oh tapi Pak, kami sendiri kekurangan, kami sendiri gak cukup. Minimal tanyakanlah apa kabar mereka. Sapalah mereka, tolonglah mereka, kuatkanlah mereka. Hal-hal kecil, sederhana yang bisa kita lakukan buat orang lain, itulah kasih Tuhan yang dibuktikan. Hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan buat orang lain, itulah kasih yang dinyatakan. Ayat terakhir yang saya ingin share kepada kita di akhir khotbah saya ini. Mari kita lihat sama-sama kitab Kisah Rasul. Pasal yang keempat. Ini jemaat yang mula-mula. Saudara perhatikan. Kisah Rasul 4 ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tapi segala sesuatu adalah kepunyaan bersama. Ayat 34.
Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul dan dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Apa yang terjadi di jemaat mula-mula? Mereka care, mereka peduli, mereka buktikan kasih. Mereka saling mengasihi dengan memberi apa yang mereka punya, bisa bantu orang lain, bisa menolong orang lain. Mereka lakukan sesuatu. Kalau sudah perhatikan di sini saudara, di ayat 37, ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Yang mereka lakukan apa? Saudara? Mereka saling memberi, mereka buktikan kasih itu. Maka lihat ayat yang kelima, pasal yang kelima. Pasal yang kelima saudaraku, di ayat yang ke-12 dikatakan begini. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang percaya. Waktu mereka mulai memberi, generous, apa yang terjadi? Mujizat mulai terjadi. Maka lihat dan perhatikan ayat yang ke-12 tadi saudaraku. Sampai ayat 13. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati oleh orang banyak. 14. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang percaya kepada Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan. Pertambahan mulai terjadi. Mujizat mulai terjadi. Tapi itu dimulai dari apa? Dari ada orang-orang yang peduli. Yang menyatakan, membuktikan, melakukan kasih Tuhan. Mereka saling memberi, mereka saling memberi, mereka saling memberi, mereka saling memberi. Maka mujizat mulai terjadi, pertambahan mereka mulai terjadi. Saudara, saya percaya di masa-masa ini, waktu gereja ini terus memberi, terus memberi, terus memberi, terus peduli. Saya aminkan apa yang terjadi di jemaat mula-mula. Mujizat Tuhan akan mulai terjadi. Dan saya aminkan akan ada penambahan jiwa akan terjadi di gereja ini. Kenapa saudara? Karena saya punya orang-orang yang luar biasa. Yang menyatakan kasih, yang membuktikan kasih, yang melakukan kasih. Saudara sudah melakukannya hari ini. Dan kita akan menuai jiwa bersama-sama. Sebab itu jemaat Tuhan, keluargaku, keluarga HCC. Mari kita ini marturianya Tuhan, saksinya Tuhan. Mari mulai ceritakan tentang Tuhan, tentang kebaikan, tentang mujizatnya. Ayo mulai jadi teladan. Jadi orang yang sama setiap hari dimanapun kau berada. Mari mulai nyatakan, lakukan dan buktikan kasih Tuhan. Wow, saudara akan melihat hidupmu akan berbeda. Kau akan lebih luar biasa. Jangan lupa tiap hari ada saat teduh. Mari perbanyak waktu untuk doa saat teduh. Doa saat teduh. Di waktu-waktu ini. Dan saudara semakin kuat dalam Tuhan. Doa saya untuk semua saudara, semua sehat, diberkati. Kita datang di dunia ini kita gak bawa apa-apa kok. Kita datang telanjang, kita pulang gak bawa apa-apa. Gak ada yang kita bawa. Waktu saya mewakili keluarga saya, mengucapkan ucapan terima kasih kepada semua yang datang di acara pemakaman. Saya bilang gini, yang terpenting di hidup ini bukan berapa lama kita hidup, tapi apa yang kita lakukan di saat kita masih hidup. Kalau saudara masih ada hari ini, apa yang sudah kau lakukan? Sebagai papa, sebagai suami, sebagai istri, sebagai seorang mama, sebagai anak hari ini, sebagai seorang pelayan Tuhan hari ini. Jangan sia-siakan hidup saudara. Kita masih punya kesempatan hari ini untuk jadi saksinya Tuhan, jadi teladan. Ceritakan kebaikan Tuhan, buktikan kasih Tuhan, lakukan selama waktu ini masih ada, mumpung masih ada, mumpung masih sehat. Jangan tunggu di ruang ICU, jangan tunggu vonis dokter, mumpung sudah ada hari ini. Berbuat baiklah, lakukanlah firman, lakukanlah kebenarannya, hiduplah dalam kekudusannya, hidup dalam kesuciannya, jaga kesucian pernikahan saudara, jaga kekudusan pernikahan saudara. Jadilah teladan, jadilah berkat, nama Tuhan dipermuliakan.
Mari kita berdiri sama-sama. Kita naikkan sebuah pujian. Haleluya. Ku tak membawa Amin. apapun juga Yes God. saat ku datang ke dunia. Amin. Amin. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Mari angkat tanganmu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Kembali naikkan dengan segenap hati saudara. Ku tak membawa Amin. apapun Kami nggak bawa apa-apa, juga Tuhan. saat Oh, ku Rabba Syara, datang ke dunia. Biar Roh Kudus-Mu berbicara kepada kami. Kuriara labara, Ku tinggal semua Amin. pada akhirnya Yes. saat ku kembali ke surga. Mari angkat tangan mengatakan, Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. izinkan Roh Kudus berbicara di hati saudara saat ini. Kita datang gak bawa apa-apa, kita pulang gak bawa apa-apa. Miliki hati seorang hamba yang mau jadi saksinya Tuhan. Mulailah dari rumahmu, di tengah-tengah keluargamu. Lakukan sesuatu saudara, agar kasih Kristus nyata di hidup saudara. Bapak hamba berdoa bagi semua kami yang beribadah hari ini Tuhan. Urapi dalam nama Yesus. Biar kami mau berubah mulai saat ini Tuhan. Kami gak egois, hanya pentingkan diri kami sendiri. Kami akan mulai menceritakan tentang Tuhan, tentang kasih, pertolongan, mujizat-Mu Tuhan. Dan kami mau jadi teladan yang hidup. Jadi orang Kristen yang sama dari hari Senin sampai hari Minggu. Dimanapun kami berada, kami jadi teladan Kristus. Biar keluarga kami bisa melihat Tuhan lewat hidup kami. Nyata kasih-Mu yang kami lakukan, yang kami buktikan Tuhan di setiap hari hidup kami. Biar kami jadi berkat-Nya Tuhan. Suratan yang terbuka agar dunia ini bisa melihat dan mendengar tentang Yesus dari hidup kami. Terima kasih biar kebenaran ini mengubah hidup kami. Urapi semua jemaat Tuhan, di mana kami berada Tuhan tolong kami. Ada berapa di antara kami yang sakit saat ini, aku doa. Kesembuhan dari Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Sakit disembuhkan. Kami percaya waktu kami mulai memberi, mengasihi Tuhan. Mujizat Tuhan mulai terjadi dalam nama Yesus. Tuhan jamah kami yang lemah Tuhan kuatkan. Tidak ada kekurangan. Kami gak hanya diberkati, tapi kami jadi berkat bagi orang lain. Jadi kesaksian buat orang lain, nama Tuhan dipermuliakan. Setiap keluarga engkau bahagia dalam nama Yesus. Hubunganmu dengan suami, istri, orang tua, anak diberkati Tuhan. Kasih sayang Tuhan melimpah buat keluargamu. Melimpah kekuatan Tuhan bagi keluargamu. Diberkati hubunganmu dengan istri dan suamimu dalam nama Yesus. Diurapi Tuhan. Tutup bungkus setiap keluarga dan kuasa darah Yesus. Kami semua sehat, aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih untuk bulan ini Tuhan pelihara kami. Terima kasih untuk semua mujizat yang Tuhan lakukan sepanjang bulan ini. Kami percaya bulan depan hidup kami jauh lebih baik.
Omset kami diberkati, karir kami diberkati, keuangan kami diberkati. Dalam nama Yesus kami percaya mujizat Tuhan mulai terjadi. Pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan kerjakan. Bangsa kami Indonesia di tangan Tuhan. Berkati Pak Jokowi, berkati semuanya Tuhan. Kota kami diberkati. Kami percaya sembuh dan pulihlah Indonesia. Ekonomi kami kembali pulih dalam nama Yesus. Urapi Tuhan. Semua persiapan kami untuk ibadah secara langsung nanti Tuhan. Urapi berkati. Berkati HCC, berkati kami semua. Bapak terima kasih, aku bersyukur untuk semua jemaat. Yang sampai hari ini Tuhan tetap menabur, tetap memberi. Mengembalikan milik kepunyaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau terus memberkati mereka dengan luar biasa. Dan mereka jadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami kembali ke rumah masing-masing. Penyertaan, kasih sayang, berkat, pertolongan Tuhan melimpah buat kami semua. Kami angkat kedotaan kami di hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus, diberkati Tuhan setiap tangan yang diangkat saat ini. Tanganmu tangan berkatnya Tuhan. Dalam segala hal yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan buat berhasil, sukses diberkati. Hidup jadi berkat dan teladan. Hidupmu berbahagia bersama dengan keluargamu. Masa depan yang terbaik Tuhan berikan bagi hidupmu. Berkat kemurahan kasih sayang Tuhan melimpah bagi hidupmu. Kembalilah dan jadilah berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Yes God, haleluya. Dan memperluas daerahku. Amin. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Oh, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati, tetap sehat, bahagia bersama dengan keluarga. God bless, shalom.